Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan membahas formasi CPNS Setjen DPR RI 2023 yang bisa dilamar oleh lulusan D3 S1, D4 dan juga S2. Ya, dilengkapi dengan contoh surat lamaran dan juga surat pernyataan. Agar tidak salah informasi, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, dan ini adalah pengumuman resmi dari Setjen DPR RI. Mereka membuka dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Nah, untuk kebutuhan khusus seperti biasa, yaitu yang cum laude, penyandang disabilitas, dan juga putra-putri Papua. Selanjutnya, mereka membuka 4 formasi. Yang pertama adalah formasi untuk ahli pertama, analis legislatif. Bisa dilamar oleh S2 Pertahanan, S2 Ilmu Gender, S2 Ilmu Kesehatan, S2 Teknik Industri, S2 Ilmu Komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, ini jumlah kuotanya ada 35. Lalu formasi yang kedua adalah analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif. Nah, ini bisa dilamar oleh S1 Hukum. Ya, jumlah alokasinya ada 7. Selanjutnya formasi yang ketiga yaitu untuk ahli pertama perisalah legislatif. Nah, ini bisa dilamar oleh S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Hukum, D4 Administrasi Pemerintahan, S1 Ilmu Administrasi Negara, dan S1 Ilmu Hubungan Internasional ataupun HI. Nah, jumlah alokasinya ada 27. Dan yang keempat yaitu formasi terampil asisten perisalah legislatif. Bisa dilamar oleh lulusan D3 Administrasi Perkantoran, D3 Sekretaris, D3 Administrasi Publik, D3 Manajemen Administrasi, D3 Manajemen Perkantoran, dan lainnya. Nah, teman-teman bisa baca. Adapun alokasi kebutuhannya adalah 29 orang. Dan ini adalah contoh surat lamarannya. Nah, tolong disimak cara pengisiannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada ya yang di atas itu diisi dengan nama kota, ya, tanggal, bulan, dan tahun tentunya. Ditujukan kepada ya Sekjen DPR RI dan seterusnya. Lalu saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai sampel saja. Nama itu harus pakai gelar ya kalau ke Sekjen DPR. Lalu tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan. Nah, untuk pendidikan diisi juga dengan nama universitasnya ya teman-teman, harus seperti ini pokoknya. Lalu jabatan yang dilamar ya silahkan ditulis sesuai dengan formasi yang dibacakan tadi sebelumnya. Lalu ada nomor teleponnya aktif, alamat email juga wajib aktif. Dan alamat itu harus sesuai dengan KTP ya. Nah, kalau misalnya alamat KTP-nya ditulis, berarti alamat domisilinya ditulis. Bagaimana misalnya kalau alamat KTP sama dengan alamat domisili, tetap ditulis dua-duanya. Oke, kita langsung saja scroll ke bawah dan ini adalah berkas-berkas yang harus dipersiapkan. Nomor 1 adalah surat lamaran, yaitu formatnya ini. Lalu yang kedua, KTP atau kartu tanda penduduk ya. Kalau punya, kalau tidak punya berarti menggunakan suket telah melakukan rekaman dari Disduk Capil. Nomor 3, pas foto berlatar belakang warna merah. Lalu nomor 4, ijazah, magister ataupun sarjana, diploma itu yang asli ya, di-scan, jadi aslinya di-scan. Lalu nomor 5, transkrip nilai ya, baik itu magister, sarjana ataupun D3 juga asli sama. Surat penyetaraan ijazah dan transkrip nilai luar negeri. Nah, ini buat pelamar dari lulusan luar negeri. Kalau tidak ada berarti hapus saja. Kalau misalkan lulusan dalam negeri berarti gak usah nomor 6 gitu ya. Nomor 7 yaitu sertifikat hasil cetakan tangkap layar ataupun screen capture akreditasi perguruan tinggi. Nah, ini wajib ya untuk sertifikat hasil akreditasi perguruan tinggi wajib. Lalu surat keterangan predikat kelulusan setara dengan pujian ataupun cum laude. Nah, ini untuk nomor 8 yaitu pelamar cum laude. Kalau pelamar umum berarti gak usah. Yang ke-9, surat pernyataan bermateri elektronik 10 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Nah, untuk surat pernyataan nanti saya akan perlihatkan di akhir video. Nomor 10, surat keterangan garis keturunan orang tua Papua. Nah, itu untuk pelamar putra-putri Papua.
Lanjut poin nomor 11 yaitu surat keterangan disabilitas. Nah, ini adalah untuk pelamar disabilitas. Jadi pelamar umum tidak usah mengadakan atau membuat berkas surat keterangan disabilitas. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Oke, dan ke bawahnya juga wajib ya diketik. Jadi surat lamaran ini diketik ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman ditandatangani di atas e-materai dengan ballpoint berwarna hitam. Nah, untuk catatannya juga wajib dipahami. Di situ bintang 1 dapat dipilih salah satu ataupun sesuai dokumen yang dimiliki. Bintang 2 itu bagi pelamar perguruan tinggi luar negeri atau lulusan luar negeri. Bintang 3, nah ini untuk teman-teman pelamar cum laude. Lalu bintang 4 untuk pelamar putra-putri Papua. Dan bintang 5 untuk pelamar disabilitas. Jadi kalau pelamar umum itu berarti tidak usah mengisi ataupun mengirimkan berkas-berkas tadi. Lanjut ke contoh surat pernyataan, disimak juga agar tidak salah mengisi. Nah, untuk biodata di surat pernyataan itu tentunya harus sama dengan biodata di surat lamaran tadi ya, dimulai dari nama, tempat, nomor KTP, pendidikan, jabatan yang dilamar, jenis kelamin, ya, agama, nomor telepon email, nomor telepon aktif, dan juga alamat. Nah, ini harus sesuai dengan di surat lamaran tadi agar lulus berkas. Nah, ini adalah 13 poin yang wajib teman-teman baca dan telaah terlebih dahulu sebelum menandatangani di atas materai ya. Nomor 1, tidak pernah dipidana. Nomor 2, tidak pernah diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat ya. Yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau PNS, prajurit, TNI, dan lain sebagainya. Pokoknya poin-poin ini teman-teman harus baca dengan seksama ke-13 poin ini. Nah, buat teman-teman yang memerlukan berkas-berkas tadi, teman-teman bisa WA ke nomor yang tertera di sini. Terima kasih sudah menyimak. Saya doakan teman-teman lulus. Sampai jumpa.